Halo, selamat datang di channel Kumbang Lanang. Oke, langsung saja. Malam. Bulan bundar menggantung tinggi dan bintang memenuhi langit. Namun, di dalam sungai bintang-bintang, ada lampu 9 warna berlama-lama di antara mereka dan mereka terutama menyilaukan. Tanda-tanda abnormal muncul di langit, yang berarti tubuh surgawi akan turun. Di puncak kota kekaisaran di 9 provinsi. Seorang lelaki tua berpakaian emas berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan dia memandang ke langit malam. Di belakangnya ada puluhan ribu ahli kota kekaisaran. Mereka semua berlutut seolah-olah menunggu perintah. Tiba-tiba, lampu terkondensasi dan dibentuk menjadi kilat 9 warna. Itu datang dari atas sungai bintang-bintang dan langit. Pada saat itu, malam hitam menjadi hari putih. Bahkan sebelum sambaran petir, tanah sudah bergemuruh dan gemetar. Tapi itu kilat 9 warna. Saat itu bertabrakan dengan tanah, itu tidak melakukan kerusakan yang mengerikan. Sebaliknya, itu benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, dunia diselimuti oleh malam sekali lagi. Langit malam yang awalnya cerah agak gelap, seolah-olah beberapa esensi penting telah dihapus, dan hari-hari seneres sebelumnya dipulihkan. Mata lelaki tua itu sangat terang dan tubuhnya yang bersemangat bahkan bergetar. Dia menunjuk ke lokasi di mana petir itu mendarat, di dalam perbatasan Provinsi Azure, bawa semua bayi yang lahir malam ini kembali ke kota imperial. Iya, Pak. Tanggapan seperti guntur beresonansi melewati cakrawala dan puluhan ribu ahli kota kekaisaran menuju ke Provinsi Azure. Mereka bersumpah untuk mencari tubuh surgawi dan memberikannya ke pengadilan kekaisaran untuk digunakan. Waktu berlalu. 5 tahun berlalu dengan berkedip dan meskipun orang masih ingat adegan menakutkan tahun itu, tidak ada yang tahu tindakan pengadilan kekaisaran. Dalam batas-batas Provinsi Azure 9 provinsi. Di antara banyak sekolah, sekolah Azure Dragon adalah salah satunya. Hari ini, sekali lagi, itu adalah perekrutan murid tahunan untuk sekolah Azure Dragon. Ada lautan orang di luar sekolah. Setiap saat, orang tersibuk adalah murid pelataran luar. Semua tanggung jawab penerimaan untuk sekolah semua didorong ke kepala mereka. Murid pengadilan luar. Mereka adalah orang-orang yang melakukan tugas-tugas sulit dan tanpa pamrih. Tidak hanya posisi mereka yang terendah di sekolah, mereka bahkan dipandang rendah oleh orang luar. Alasannya sangat sederhana. Jika mereka adalah murid luar pengadilan, itu berarti bakat mereka mengerikan dan sepanjang hidup mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk memiliki prestasi besar, jadi secara alami. Mereka dihina. Oi, ada apa dengan sikap ini? Apakah Anda tahu siapa saya? Seorang wanita yang mengenakan pakaian cantik membawa seorang anak laki-laki saat ia menunjuk dan berteriak keras kepada seorang pria muda. Saya sangat minta maaf. Sudah terlambat sekarang dan sekolah akan segera tutup. Tolong kembali besok. Wajah lembut pemuda itu masih muda dan lembut, tetapi di antara kedua alisnya, dia memiliki sedikit semangat heroik. Dia dipanggil Chu Feng. Dia berusia 15 tahun ini dan dia adalah salah satu dari puluhan ribu murid pelataran luar di sekolah Azure Dragon. Meskipun dia adalah murid pengadilan luar, Chu Feng berbeda dari yang lainnya. Dia tidak merasa rendah diri terhadap orang lain dan dia tidak merendahkan dirinya sendiri. Dia tidak merasa takut atau takut saat memperlakukan orang lain dan dia sangat tenang. Kembalilah besok. Kamu pikir aku idiot? Ini adalah gunung. Di mana Anda bahkan akan membiarkan kami tidur. Kamu harus mengatur tempat tinggal untukku. Kalau tidak aku akan mencari penatua untuk alasan. Wanita itu tidak mendengarkan dan tidak peduli. Dia bahkan menyambar pakaian Chu Feng. Chu Feng, apakah Anda bertemu dengan masalah? Tapi tepat pada saat itu, suara manis bisa didengar. Melihat ke arah itu, seorang wanita muda yang mengenakan ungu sedang berjalan. Meskipun ada senyum tipis di mulutnya, matanya galak dan menatap wanita itu dengan erat. Ketika dia melihat wanita muda itu, warna wajah wanita itu langsung berubah dan ekspresi ketakutan yang kuat memancar keluar. Itu bukan karena hal lain. Itu hanya karena perempuan muda itu mengenakan jubah ungu, dan itu adalah tanda dari murid-murid dalam. Wanita itu secara tersembunyi mengutuk. Dia awalnya mengira dia bisa menggunakan statusnya untuk mempersulit lelaki muda di depannya.
Siapa yang akan mengira bahwa pria muda yang biasa-biasa saja di depannya itu mendapat dukungan dari seorang murid batin. Murid batin adalah eksistensi yang dia tidak bisa menyinggung. Bukan apa-apa itu bukan apa-apa, aku hanya menanyakan beberapa hal darinya. Wanita itu menjelaskan sambil tersenyum. Perempuan muda itu memelototinya dan hanya mengatakan satu kata, "Skram." Pada saat itu, tubuh wanita itu tidak bisa membantu tetapi bergetar dan wajahnya sudah pucat. Tapi dia tidak ragu sama sekali. Dia menarik anak itu dan cepat-cepat pergi, dan di bawah kepanikan dia bahkan tersandung, yang membuatnya terlihat sangat kasar. Melihat itu, Chu Feng tak berdaya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sopan kepada wanita muda di sebelahnya, "Terima kasih banyak Chu Yue. Tidak perlu bersikap sopan, kami keluarga kan." Chu Yue agak tidak senang. Dia benar. Mereka memang keluarga. Mereka berasal dari keluarga yang sama, Chu. Chu Yue adalah sepupu Chu Feng, dari garis kakak ayah Chu Feng dan dia hanya 1 tahun lebih tua dari Chu Feng. Namun, Chu Yue sudah lulus ujian murid batin 3 tahun yang lalu dan menjadi murid batin. Dia sekarang berada di tingkat 4 dari dunia roh. Kita harus mengikuti aturan sekolah, kata Chu Feng dengan senyum yang cerah. Melihat Chu Feng berperilaku seperti itu, hati Chu Yue pedih. "Chu Feng, apakah kamu masih tidak akan berpartisipasi dalam ujian murid dalam tahun ini? Atau apakah Anda masih belum mencapai level 3 dari dunia spirit?" Chu Feng tidak menanggapi dan senyum tipis masih menggantung di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa maksudnya. Melihat itu, Chu Yue melepas tas dari pinggangnya dan meletakkannya di tangan Chu Feng, "Sempurnakan. Mungkin itu akan membantu Anda menembus level 3. Chu Feng membuka tas dan langsung, energi spiritual yang kuat dipancarkan darinya. Rumput Saint Spirit yang cerah, berkilau, transparan yang seukuran jari diletakkan di dalamnya. "Chu Yue, ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya." Chu Feng buru-buru mengembalikannya ke Chu Yue. "Saint Spirit Grace. Itu seperti obat mujarab untuk pelatihan bela diri dan itu sangat berharga. Itu memiliki kegunaan yang tak ada habisnya bagi mereka yang berada di alam roh. Untuk meningkatkan kecepatan latihan mereka, keluarga Chu akan menambah 1 Saint Spirit Grace kepada anggota keluarga Chu setiap tahun. Chu Yue juga ditambah oleh keluarga, tapi dia tidak menggunakannya dan memberikannya kepada Chu Feng. Itu benar-benar menggerakkan Chu Feng, jadi dia benar-benar tidak bisa menerimanya. "Ketika aku mengatakan aku memberikannya kepadamu, kamu harus mengambilnya. Lagi pula kau adalah adik laki-lakiku." Chu Yue sedikit kesal. "Oh, kapan Anda begitu murah hati dan bahkan mulai memberikan Saint Spirit Graces kepada orang-orang? Lihat, aku juga adikmu, dan secara kebetulan, aku hampir akan memiliki terobosan ke tingkat 4 dari dunia roh. Bagaimana kalau Anda memberikan Saint Spirit Grace kepada saya?" Seorang pria muda sekitar usia Chu Feng berjalan dan dia juga mengenakan pakaian para murid pelataran dalam. Dia dipanggil Chu Zhen dan dia juga dari keluarga Chu. 5 tahun yang lalu, dia memasuki sekolah Azure Dragon bersamaan dengan Chu Feng. Namun, ia menjadi murid dalam 2 tahun yang lalu. "Chu Zhen, Anda sudah menembus tingkat ketiga dari ranah spirit dan berhasil mengondensasi energi spiritual. Bahkan jika Anda tidak memiliki Saint Spirit Grace ini, Anda dapat naik peringkat dengan cepat." Tapi Chu Feng belum mengembun energi spiritual, jadi Saint Spirit Grace ini lebih penting baginya. Chu Yue secara paksa memasukkan Saint Spirit Grace ke tangan Chu Feng. "Yap, kamu benar, tetapi sayangnya dia tidak menginginkannya." Chu Zhen membuka kedua tangannya dan mencibir. "Siapa yang bilang aku tidak menginginkannya?" Tapi kemudian, Chu Feng dengan ringan tersenyum dan dengan tak terkendali memasukkan Saint Spirit Grace ke dalam sakunya sebelum berkata, "Chu Yue, aku akan meminjam Saint Spirit Grace ini. Di kemudian hari saya akan mengembalikannya 2 kali lipat." Oke." Melihat bahwa Chu Feng menerimanya, Chu Yue sudah senang, jadi dia hanya menjawab secara acak dan tidak peduli apakah Chu Feng akan mengembalikannya atau tidak. "Jika kamu mengambilnya lalu mengapa mengembalikannya? Memberi Anda rumput Saint Spirit ini untuk Anda gunakan sungguh sia-sia." Wajah Chu Zhen benar-benar jelek. Chu Feng hanya tersenyum dan mengabaikannya.
Dia kemudian berkata kepada Chu Yue, aku akan berpartisipasi dalam ujian murid dalam tahun ini. Kamu, jika Anda dapat lulus ujian murid dalam, saya akan memberikan rumput Roh Kudus tambahan tahun ini kepada Anda. Chu Zhen memandang Chu Feng dengan jijik. Apakah itu benar? Chu Feng tidak benar-benar mempercayainya. Chu Yue akan menjadi saksi. Tetapi bagaimana jika Anda tidak bisa melewatinya? Maka rumput Saint Spirit yang aku dapatkan tahun ini akan menjadi milikmu. Meninggalkan kalimat itu di belakang, Chu Feng terus menceburkan diri ke dalam karya para murid pengadilan luar. Chu Zhen, kami adalah keluarga. Mengapa Anda selalu perlu membuat hal-hal begitu sulit untuk Chu Feng? Chu Yue menatap Chu Zhen dengan jengkel. Keluarga, Chu Yue, Anda harus tahu bahwa Chu Feng bukan bagian dari keluarga Chu kami. Setelah memasuki sekolah selama 5 tahun, dia masih belum lulus ujian murid dalam. Dia benar-benar memalukan keluarga Chu kami. Dalam seluruh keluarga Chu, yang mana yang menyukainya? Hanya Anda yang memperlakukannya dengan baik dan Anda bahkan memberikan rumput Saint Spirit Anda sendiri kepadanya untuk digunakan. Chu Zhen benar-benar tidak mengerti. Kamu benar-benar bodoh. Chu Yue sedikit marah dan setelah memelototinya sejenak, dia berjalan pergi. Di sisi lain, Chu Zhen tersenyum. Dia benar-benar bahagia. Meskipun ia tidak mendapatkan rumput roh Saint Chu Yue, ia tahu bahwa tahun ini, rumput roh Saint Chu Feng pasti akan menjadi miliknya. Sedikit ke malam, di tempat peristirahatan untuk para murid pelataran luar. Gelap sekali. Setelah sibuk sepanjang hari, semua orang sangat lelah dan mereka tidur sangat pagi. Hanya kamar Chu Feng yang masih diterangi oleh cahaya. Dia duduk di depan tempat tidur, mengeluarkan rumput suci roh yang diberikan Chu Yue dan bergumam, saya harap rumput suci roh ini dapat membuat Anda kenyang. Setelah mengatakan itu, Chu Feng menutup kedua matanya, menjepit Saint Spirit Grace di antara kedua telapak tangannya dan melakukan segel tangan yang aneh. Pada saat itu, energi spiritual di dalam Saint Spirit Grace mulai memasuki tubuh Chu Feng melalui telapak tangannya dan itu menyatu menjadi dantiannya. Chu Feng sebenarnya bukan dari keluarga Chu. Dia adalah putra angkat oleh Chu Yuan, tertua kelima di keluarga Chu. Itu menyebabkan Chu Feng didorong ke samping dan dipermalukan pada usia kecil. Jika bukan karena perlindungan Chu Yuan, dia pasti sudah diusir dari keluarga Chu. Karena itu, Chu Feng sangat berterima kasih kepada Chu Yuan, dan bersumpah untuk menjadi kebanggaan Chu Yuan dan memenangkan kembali kehormatan. 5 tahun lalu, Chu Feng berusia tepat 10 tahun dan itu adalah usia terbaik untuk berlatih seni bela diri. Dia pada waktu itu memiliki banyak harapan untuk pelatihan, karena dia merasa bahwa waktu untuk membuktikan dirinya telah tiba. Namun, dia tidak akan pernah berpikir setelah memasuki sekolah Azure Dragon selama 1 bulan, kilat akan menyerang tubuhnya dan memasuki dantiannya. Pada awalnya, Chu Feng bahkan berpikir itu adalah keberuntungan, karena ketika dia mulai berlatih, kecepatan peningkatannya sangat mencengangkan. Dalam 2 bulan yang singkat, dia tiba di tingkat 2 dari dunia roh. Kecepatan itu benar-benar abnormal, dan karena itu, Chu Feng tidak berani menceritakannya kepada siapapun sehingga dia menyembunyikan kekuatannya dan melanjutkan pelatihan. Tapi adegan yang bagus tidak bertahan lama. Sama seperti Chu Feng berpikir dia menjadi jenius, perubahan terjadi di dalam tubuhnya. Karena perubahan itu membuatnya jadi kultivasinya berhenti dan tidak bergerak maju. Dan ia dicap memiliki bakat paling mengerikan seumur hidup. Pada saat itu, rumput suci roh di tangan Chu Feng sedang disempurnakan dan diserap oleh tariannya. Kecepatan pemurniannya sangat cepat dan melebihi akal sehat. Biasanya, dengan kekuatan Chu Feng, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan untuk memperbaiki Saint Spirit Grace. Namun, melihatnya sekarang, itu sudah setengah jalan disempurnakan setelah beberapa saat, dan dantian Chu Feng yang terasa seperti gua yang tidak pernah berakhir juga memiliki perasaan kenyang. Tiba-tiba, cahaya melayang di atas tangan Chu Feng dan setengah lainnya dari Saint Spirit Grace langsung menghilang. Juga, pada saat yang sama, semuanya berubah dalam dantian Chu Feng. 9 binatang petir saling bertautan satu sama lain.
Itu bergerak cepat, dan itu benar-benar kondensasi. Akhirnya, benda itu berubah menjadi benda seperti pil. Setelah pil terbentuk sendiri, energi spiritual tak berujung melonjak keluar darinya seperti gelombang mencuci tubuh Chu Feng. Segera, itu meresap ke seluruh tubuhnya. Chu Feng tiba-tiba membuka matanya, dan ada jejak kilat di dalamnya. Ekspresi yang tak terlukiskan tergantung di wajahnya. Saya berhasil. Setelah 5 tahun, saya akhirnya berhasil. Chu Feng sangat menyenangkan. Dia melompat turun dari tempat tidur, dan saat dia berjalan, dia mengukur tubuhnya. Dalam perjalanan budidaya bela diri, alam yang dikenal adalah sebagai berikut. Roh, asal, dalam, dan surga. Itu adalah 4 bidang besar, dan setiap bidang dibagi menjadi 9 tingkatan. Level 1 dari dunia spirit. Intinya adalah melatih tubuh fisik dengan metode khusus, dan meningkatkan kekuatan. Tetapi setelah mencapai tingkat 2 dunia roh, seseorang harus menggunakan cara untuk menyingkat energi spiritual. Hanya orang-orang yang berhasil memadatkan energi spiritual mereka di dantian mereka yang benar-benar dapat memulai jalan mereka dalam kultivasi bela diri. Tubuh Chu Feng berubah dan itu membuatnya tidak dapat mengembun energi spiritual. Divine Lightning dalam dantiannya seperti 9 binatang buas yang lapar. Energi spiritual yang dipadatkan Chu Feng akan selalu ditelan oleh petir surgawi itu. Tapi dia tidak menyerah. Itu karena dia mengetahui bahwa meskipun petir surgawi menelan energi rohaninya, ada batasnya. Selama dia terus memberikan energi spiritual kepada dantiannya, dia bisa mengisinya suatu hari. Dan hari ini, dia akhirnya berhasil. Ini adalah perasaan yang sangat kuat. Sejumlah besar energi spiritual mengalir ke tubuh saya, seolah-olah itu akan menerobos tubuh saya. Perasaan ini tak terbayangkan untuk Chu Feng. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa petir surgawi akan langsung mengembun menjadi pil dan menempati tempat di dantian. Energi spiritual yang diberikan petir surgawi sangat padat dan itu di luar imajinasi. Dia tahu bahwa bahkan dengan kultivasi tanpa henti selama 5 tahun, dia tidak dapat menyingkat energi spiritual yang kuat. Alasan mengapa dia bisa adalah karena petir surgawi itu. Tapi tepat pada saat itu, tubuh Chu Feng tiba-tiba menjadi kaku, dan ekspresinya juga sangat berubah. Petir surgawi sedang berubah. Kekuatannya langsung meningkat beberapa kali, dan dia tiba-tiba menerobos lagi dan melangkah ke tingkat 4 dari dunia roh. Apakah masa-masa sulit berhenti dan masa-masa indah datang? Chu Feng dengan erat mengepalkan tangannya dan dia merasa bahwa kekuatan ledakan di tubuhnya bernilai 5 tahun penderitaannya. Tiba-tiba terus-menerus menembus 2 tingkat, metode menjadi kuat yang tidak bisa dijelaskan akhirnya kembali. Dia menggunakan tatapan tajam untuk melihat ke arah pelataran dalam dan bergumam, Chu Zhen, aku akan mengambil Saint Spirit Grace-mu. Rekrutmen murid sekolah Azure Dragon hanya terjadi setahun sekali dan setiap kali, berlangsung selama 10 hari. Setelah 10 hari, ujian murid dalam tahunan akan dimulai. Kali ini, Chu Feng yang telah diam selama 5 tahun juga akan berpartisipasi. Lokasi ujian adalah istana bawah tanah yang besar. Di dalam aula utama istana bawah tanah, jumlah orang seperti lautan dan gunung dan kemungkinan besar ada lebih dari 10.000 orang. Sebagian besar orang di sana berada di tingkat 3 dari dunia roh karena semua orang tahu bahwa ujian murid dalam mengharuskan seseorang untuk setidaknya berada di tingkat 3 untuk lulus. Namun, ada juga sebagian kecil murid di tingkat 2 dan mereka ingin mencoba untuk lulus dalam kebingungan. Ada orang-orang seperti itu setiap tahun, tetapi kebanyakan dari mereka berakhir dengan kegagalan. Hal yang perlu disebutkan adalah, ada juga sebagian kecil dari level 4 di sana. Mereka bukan orang biasa-biasa saja yang dilatih lambat, dan pada kenyataannya, beberapa dari mereka bahkan jenius. Mereka dengan sengaja menunggu sampai mereka berada di tingkat keempat dunia roh sebelum berpartisipasi dalam ujian murid dalam. Alasannya, untuk hadiahnya. Ketika seseorang mencapai level 3, mereka bisa mulai melatih keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri adalah metode menyerang yang sangat kuat. Tidak hanya mereka dapat benar-benar menunjukkan kekuatan, mereka juga bisa membuat orang mendapatkan kekuatan yang melebihi batas tubuh mereka.
Karena itu, keterampilan bela diri sangat berharga, dan bahkan keluarga kaya dan berkuasa yang telah ada selama beberapa generasi tidak memilikinya. Itulah alasan mengapa semua keluarga harus mengirim generasi muda mereka ke berbagai sekolah untuk bercocok tanam. Di setiap sekolah, ada sejumlah besar keterampilan bela diri, dan di dalam sekolah Azure Dragon, selama Anda menjadi murid pelataran dalam, Anda bisa mulai menumbuhkan keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri juga dibagi menjadi beberapa peringkat, dan dari yang paling lemah ke yang terkuat, ada 9 peringkat. Dalam pelataran dalam, buku keterampilan bela diri terbaik hanya peringkat 31. Tapi, dalam ujian murid dalam tahunan, orang pertama yang lulus akan mendapatkan buku keterampilan bela diri peringkat 4. Itulah sebabnya orang-orang itu lebih suka berlatih di pelataran luar dan tidak memasuki pelataran dalam. Itu untuk buku keterampilan bela diri peringkat 4. Dengar, bukankah itu yang Tian Yu? Wah, itu benar-benar dia. Dia sudah berada di tingkat roh peringkat keempat pada usia 13 tahun. Sepertinya tempat pertama dalam ujian ini adalah dia. Di lautan manusia, seorang pria muda menarik perhatian orang. Lebih tepatnya itu adalah anak laki-laki. Ada puluhan ribu murid di pelataran luar dan kebanyakan dari mereka adalah karakter yang tidak diketahui. Namun, tokoh-tokoh utama yang orang perhatikan kebanyakan jenius, di mana yang Tian Yu adalah salah satunya. Mungkin tidak begitu. Tidak peduli berapa banyak bakat yang dimiliki yang Tian Yu, dia, pada akhirnya, adalah seorang anak. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan yang pertama. Ada banyak bakat yang tidak diketahui di Azure Dragon School, dan kadang-kadang jenius mungkin tidak bisa mengalahkan yang biasa-biasa saja. Misalnya, Duan Yuxuan, murid pengadilan luar lainnya menunjuk dengan jari ke seorang pemuda yang dingin. Orang itu bernama Duan Yuxuan. Dia telah berada di sekolah Azure Dragon selama 6 tahun dan dia juga awalnya karakter yang tidak dikenal. Tetapi beberapa bulan yang lalu, dia tiba-tiba mengalahkan seorang murid batin yang berada di tingkat keempat roh. Karena itu, namanya tersebar luas dan ia menjadi karakter utama pengadilan luar. Diam. Tiba-tiba, suara keras dan jelas bergema. Melihat sumbernya, semua orang hanya bisa menatap kosong. Mereka melihat selusin siluet muncul di peron tinggi di aula. Kebanyakan dari mereka sudah tua, orang tua, dan mereka adalah penatua pengadilan luar. Tapi bukan hanya pemimpinnya yang muda, dia bahkan perempuan yang cantik. Perempuan itu mengenakan gaun merah ketat dan menguraikan lekuk tubuhnya yang memikat. Terutama di bawah gaun itu, ada 2 kaki lurus, seputih salju, dan dapat dikatakan bahwa mereka sempurna. Tidak hanya tubuhnya yang menarik, penampilannya juga sangat indah. Dengan mata bulat, bibir merah, dan wajah oval, itu seperti wajah rubah. Dia adalah penatua kecantikan terkenal dari sekolah Azure Dragon, Su Rou. Su Rou adalah karakter kelas atas. Dia memasuki sekolah Azure Dragon pada usia 10, memasuki pelataran dalam pada usia 12, dan menjadi murid inti pada usia 15. Tapi sama seperti semua orang optimis dan berpikir bahwa dia akan menjadi murid Azure Dragon School, dia tiba-tiba menjadi tua. Tidak ada yang memiliki informasi orang dalam tentang perubahan ini, dan hingga hari ini, itu masih merupakan misteri dan itu dibahas dengan antusias oleh orang-orang. Wah, ini Su Rou. Bukankah dia seharusnya menjadi penatua di pelataran dalam? Mengapa dia datang ke pelataran luar? Dengan kemunculan Su Rou, semua murid laki-laki membuka mulut dan beberapa bahkan meneteskan air liur. Para murid pelataran luar masih sangat muda. Kebanyakan dari mereka adalah remaja dan beberapa bahkan anak-anak. Bagi mereka pada usia mereka, seorang wanita dewasa seperti Su Rou memiliki pesona paling. Su Rou tidak memiliki udara dari para penatua ketika dia dengan apik tersenyum ke arah kerumunan dan berkata dengan lembut, aturan ujian sangat sederhana. Masuki gerbang di belakangku dan keluar dari gerbang lainnya. Dengan itu, Anda lulus ujian. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang pertama yang lulus akan mendapatkan buku keterampilan peringkat 4. Anda bahkan tidak bisa mendapatkan ini di pelataran dalam. Tapi sesuatu yang layak disebutkan adalah bahwa orang yang pertama tahun ini akan mendapat hadiah spesial lain.
Tergantung pada perspektif seseorang, hadiah ini bisa lebih berharga daripada yang sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Su Rou sengaja memperpanjang intonasi. Udara mempesona memenuhi seluruh aula.